Dimulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadam Rashid, absen nomor 1, dan saya Muhammad Rizky absen 13. Kami dari kelompok 1 dengan judul yaitu Smart Home IoT System. Pada proyek kali ini kami membuat sebuah prototipe ataupun sebuah komponen untuk IoT yang berupa IoT system, yaitu yang bertujuan untuk mengatur sistem listrik secara IoT. Untuk proyek kali ini kami menggunakan lampu sebagai alat yang disetting. Untuk sensornya kami menggunakan sensor DHT22 itu sebagai sensor pembaca suhu dan juga kelembapan. Untuk latar belakangnya, teknologi IoT berkembang sangat pesat. Selanjutnya, rumah pintar mempermudah kontrol perangkat listrik. Selanjutnya, monitoring suhu dan kontrol perangkat dapat dilakukan melalui smartphone. Selanjutnya, SP kami pilih untuk mempermudah dikarenakan juga memiliki WiFi dan Bluetooth. Adapun dari tujuan dari prototipe kami yaitu tentunya dimana untuk smart home ini kita membuat sistem smart home yang berbasis IoT sehingga kita bisa mengontrol secara real time. Lalu untuk monitoring suhu dan kelembapan sama yaitu secara real time, dan tentunya dari sistem kami itu nanti gunanya untuk mengontrol lampu dan kipas. Lalu yang bisa kita aktivasi melalui smartphone, dan juga untuk sistem ini kita menghubungkan ESP32 dengan aplikasi mobile melalui jaringan internet. Selanjutnya, seperti kata saya tadi, komponen yang kita gunakan diantaranya adalah ESP32 sebagai microcontrollernya ataupun sebagai perangkat utamanya. Selanjutnya kita juga menggunakan sensor DHT22 sebagai input sensornya. Selanjutnya untuk aktuatornya kita menggunakan relay, dan di luar sana kita terdapat terminal untuk sebagai tempat yang kita aktifkan atau nonaktifkan melalui relay. Selanjutnya kita juga menggunakan Android sebagai pengontrol, yang dimana nanti bisa kita kontrol jarak jauh menggunakan IoT. Dan juga di sini terdapat alur sistemnya dari sensor tersebut, sensor DHT22 masuk ke microcontrollernya yaitu ESP32. Selanjutnya untuk aktuatornya yaitu di sana terdapat relay, di mana relay tersebut bisa kita gunakan untuk mengaktif atau menonaktifkan lampu dan juga menonaktifkan atau mengaktifkan kipas. Selanjutnya untuk pihak ketiganya kita menggunakan router, menggunakan jaringan internet, dan di sini kita menggunakan router yang untuk menghubungkan ke Android-nya. Lalu untuk fitur utama pada sistem ini yaitu di mana sistem ini dapat memonitoring suhu secara real time. Juga selain itu kita juga memonitoring dari kelembapan. Lalu dari monitoring tersebut akan dilakukan untuk pengontrolan lampu atau kipas dari smartphone, sehingga dari sistem ini menggunakan sistem berbasis internet atau IoT untuk mengontrol keduanya. Selanjutnya dari proyek kali ini hasil yang diharapkan yaitu sistem bisa bekerja secara real time, dan juga pengguna dapat mengontrol dari jarak jauh. Selanjutnya memonitoring suhu dan juga kelembapan lebih mudah, dan juga salah satu tujuan utamanya membuat prototipe sederhana dari IoT. Berikut salah satu video percobaan dari kami. Mungkin untuk itu saja untuk presentasinya. Kami akan melakukan demonstrasinya.
Di sini terdapat di sini terdapat tampilan pada Android-nya. Di sini sistem sudah aktif dan sistem membaca suhu ruang yaitu 26,3 derajat dan juga kelembabannya 49,2 derajat. Nah, pada sistem kami ini kami menambahkan fitur kontrol, yaitu pada sistem ini bisa bekerja secara otomatis dan juga secara manual. Untuk cara manualnya seperti ini. Maka di sini lampu akan menyala. Secara ini bisa saya kontrol secara manual. Nah, untuk kontrol secara otomatisnya, jika saya hidupkan mode otomatis, maka lampu tidak bisa dimatikan secara manual. Tetapi di sini kita buat programnya, jika suhu di atas 30 derajat maka lampu akan mati. Coba. Saya mencobanya dengan sebuah korek. Terbaca di sana suhu semakin naik. Maka jika suhu di atas angka 30, lampu akan mati. Dan juga untuk sebaliknya, jika suhu di bawah 30 maka lampu akan hidup kembali. Nah, maka di sini lampu akan menghidup kembali secara otomatis. Oke, berapa lama bikin ini kemarin, Mas? Untuk proyek pembuatan untuk hasil sampai jadi sekitar 1 sampai 2 minggu, Pak. Betul ya? Iya, Pak. Dengan bantuan router kemarin ya? Iya, iya. Betul. Gimana kesannya untuk bikin program pakai router ini dengan AI, Mas? Kesannya? Sebenarnya untuk dari penggunaan Flutter ini cukup mempermudah kami Pak dalam membuat sebuah aplikasi. Namun terdapat kendala di mana saya rasa kemarin itu dari kelompok kami itu sudah sempat buat aplikasi Pak sebelum ini Pak dengan menggunakan koneksi secara MQTT. Namun kita membuat program kembali karena untuk yang program pertama itu terjadi trouble Pak. Nah, di saat aplikasi kedua ini sudah kita buat dengan koneksi MQTT yang sama, itu beberapa kali kita memprogram ulang dari aplikasi yang kedua karena MQTT-nya itu tidak bisa connect. Dan setelah saya coba program berulang kali tetap hasilnya sama, itu ternyata di aplikasi di HP saya itu ada dua router Pak. Jadi untuk yang aplikasi pertama itu routernya saya hapus, untuk yang router kedua ini juga saya hapus, tapi saya install ulang. Nah, setelah saya install ulang ini, yang aplikasi kedua ini MQTT-nya bisa connect. Oke. Nah, untuk kamu ceritakan metode komunikasinya di program, Mas, saya ingin lihat programnya buka. Programnya di laptop saya yang di kampus Pak. Iya, Pak. Komunikasinya gimana untuk ini? Untuk komunikasi kita menggunakan broker Pak, yaitu untuk broker kita menggunakan Broker MIGX. Jadi untuk komunikasi dari sistem ini yaitu kita menggunakan broker MIGX Pak, di mana untuk portnya itu kita sama-sama menggunakan port 1883. Lalu untuk
Ini merupakan panel stringnya untuk topiknya, untuk sensor, untuk lampu juga ada untuk mode statusnya untuk kedua lampu, dan untuk selanjutnya untuk mengonekkannya itu ya ini kita mensubscribe dari broker tadi itu menggunakan koneksi MQTT connection state, lalu untuk selanjutnya untuk program dari yang kita bukan ISP-nya kita menggunakan broker yang sama dengan port yang sama juga Pak. Lalu di sini juga ada topiknya untuk lampu dan juga sensor, sehingga kita bisa mengoneksikannya menggunakan komunikasi MQTT. Topiknya ini pakai 2 arah nggak? Pakai status ya berarti nanti ya? Iya. Gimana topik status? Atasnya. Jadi misalkan kalau tadi nggak ditekan gitu, tekan tapi ini nggak beri respon, di sana tetap off ya? Iya, tetap off. Tetap off ya. Jadi output dari sana memberikan respon di sana ya? Iya, benar Pak. Coba di situ. Coba klik. Oke. Kalau ini saya matikan dulu situ. Oke. Coba itu. Enggak kalau ya. mode manual enggak Pak. Kalau mode auto dia tetap mati Pak. Enggak bisa Pak. Coba. Belum. Oke, gitu ya. Berarti enggak pakai status untuk yang kemarin, enggak apa-apa. Oke. Brokernya pakai MQX. Nah, dia komunikasi untuk mematikan lampu pakai payloadnya apa Pak? Payloadnya untuk anunya dulu, topiknya dulu pakai apa? Topiknya untuk mati hidupkan pakai apa? Topik apa? Topiknya topik untuk mematikan hidupkan itu pakai topik apa? Dalam satu topik atau apa? Iya, lem status topik nih Pak. Jadi untuk kita menggunakan logika low dan logika high. Jadi untuk ketika digital write ada di high, maka nanti lem statusnya on, nanti payloadnya pakai apa Mas? Topiknya pakai apa? Payloadnya pakai apa untuk on off-nya? On lampu itu. string. Payloadnya pakai apa Mas? String. Namanya payloadnya apa? Dia ngirim apa? Itu loh. Temperatur. Itu kan bukan cahaya lampu, yang lampu aja. Yang lampu. Lampunya dia pakai apa? Lampunya dia payloadnya aja. Payloadnya pakai apa? Untuk membuat dia itu mati hidup itu loh. Perintahnya apa? Payloadnya. Untuk lampu kita menggunakan ini Pak, menggunakan on off Pak. Jadi on sama off. On sama off saja Pak. Oke, coba di mana diletakkannya on sama off? Ini Pak. Ini untuk on.
dan di sini untuk off-nya. Oh ya, oke. Jika ada message seperti itu ya, Ya, message off. maka itu. Kalau yang di Bluetooth, Tuh di fluternya sama. jadi dia harus kirim ya, on sama off juga. Oke, itu Iya bang, on. iya bang, on. Ini untuk Untuknya. Ya wes. Oke, sip. Ya wes, oke. Oke gitu ya. Iya bang. Oke, sampai tutup. ya. Sekian pemaparan dari kansai kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.